Program Sekolah Penggerak atau disingkat PSP menjadi ujung tombak dalam mendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Tidak hanya fokus pada peningkatan mutu pembelajaran di lingkup internal, PSP juga menggagas pengimbasan, yaitu sebuah mekanisme yang memungkinkan sekolah-sekolah lain merasakan dampak positif dari program ini. Pengimbasan harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan agar prosesnya berjalan efektif dan efisien. Program pengimbasan adalah langkah strategis dalam pembinaan dan pengembangan mutu satuan pendidikan lain, mencakup aspek pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, hingga perencanaan berbasis data. SMP Perguruan Islam Arisalah Kota Padang merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Padang yang akan melakukan pengimbasan kepada sekolah imbasnya, yaitu SMP PGRI 1 Padang, SMP Muhammadiyah 7 Padang, dan SMP Bakti 2 Padang. Kepala sekolah membentuk tim pengimbasan sekolah penggerak dengan beranggotakan komite pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan kegiatan pengimbasan sekolah penggerak. Tantangan yang dihadapi dalam praktik baik ini adalah bagaimana cara untuk menyamakan persepsi guru tentang P5 dan kaitannya juga dengan pencapaian visi dan misi sekolah. Dengan waktu yang relatif cukup singkat, kita harus bisa memastikan para guru terlebih dahulu paham tentang P5, sehingga nantinya tidak salah prosedur dalam pelaksanaannya. Juga bagaimana nanti minimal salah satu tema P5 yang dipilih bisa sejalan dengan pencapaian visi dan misi sekolah. Setelah itu, guru juga aktif dalam komunitas belajar di sekolahnya agar bisa saling berbagi dan berkolaborasi untuk menjalankan kurikulum merdeka secara menyeluruh. Selain itu, beberapa dari tim pengimbasan juga masih kurang percaya diri saat diminta untuk memberikan materi pengimbasan kepada sekolah imbas karena masih perlu persiapan dan pemahaman terhadap materi yang dibutuhkan oleh sekolah imbas tersebut. Agar tujuan ini dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan beberapa aksi atau langkah yang disebut dengan pengimbasan sekolah penggerak dengan metode semi-coach pada sekolah imbas. Beberapa langkah yang saya lakukan berkaitan dengan ini diantaranya: yang pertama, melaksanakan seminar kepada guru di sekolah imbas tentang P5. Dalam pelaksanaan seminar, pesertanya adalah seluruh guru dan kepala sekolah yang ada di 3 sekolah yang sudah ditunjuk oleh BGP atau Balai Guru Penggerak. Dalam agenda seminar ini, saya diminta oleh kepala sekolah menjadi narasumber untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman kepada semua guru tentang IKM kepada peserta, terutama tentang P5. Seminar ini dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2024. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 jam yang bertempat di SMP PGRI 1 Padang sebagai tuan rumah, karena dianggap memiliki lokasi strategis bagi sekolah imbas lainnya dengan alur kegiatan merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Langkah kedua yang dilakukan adalah melaksanakan diskusi dan coaching tentang rencana pelaksanaan P5 dalam Kombel. Pada kegiatan ini, kami mendatangi masing-masing sekolah imbas untuk melakukan diskusi secara intens mengenai P5 dan mengaktifkan komunitas belajar sekolah tersebut. Langkah ketiga adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P5. Sekitar 1 bulan pelaksanaan pengimbasan, saya melakukan pendampingan dan mengecek pelaksanaan kegiatan P5 dalam Kombel di 3 sekolah imbas, yakni SMP PGRI 1 Padang, SMP Muhammadiyah 7 Padang, dan SMP Bakti 2 Padang yang sebelumnya sudah diberikan seminar dan coaching. Alhamdulillah, sekolah tersebut sudah menjalankan P5 yang sebelumnya sudah direncanakan oleh sekolah masing-masing, dan kegiatan Kombel dari sekolah tersebut juga sudah berjalan dan terbentuk struktur yang resmi. Walaupun kegiatan P5 yang dirancang masih sama untuk semua tingkat kelas, namun guru sudah berusaha mendesain P5 tersebut sesuai kondisi sekolah masing-masing. Hal tersebut terjadi karena sekolah tersebut memiliki murid yang sedikit dan guru yang terbatas. Namun, usaha dan semangat guru tersebut harus diapresiasi karena sudah ikut melaksanakan IKM secara optimal. Langkah terakhir adalah melakukan refleksi guru dan kepala sekolah. Tujuan refleksi ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang dirasakan baik oleh guru maupun kepala sekolah.
guru dan kepala sekolah menyampaikan pendapatnya tentang pemahaman guru tentang P5. Bagaimana tanggapan guru terhadap arahan kepala sekolah, bagaimana tanggapan guru tentang pelaksanaan P5, dan manfaat apa bagi guru, siswa, dan sekolah. Aksi ini mempunyai dampak terhadap guru, diantaranya adalah pemahaman guru tentang P5 semakin meningkat. Walau di awal hampir semua guru belum paham tentang P5, tetapi seiring proses pelaksanaan, pemahaman guru tentang P5 semakin meningkat. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem belajar yang berkualitas di seluruh satuan pendidikan. Dengan kata lain, pengimbasan diharapkan bisa memperluas dampak PSP, mempercepat transformasi di sekolah-sekolah lain, dan mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sedangkan dampak aksi ini terhadap sekolah adalah amanah pemerintah berupa implementasi kurikulum merdeka atau IKM dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, budaya berbagi menjadi salah satu nilai utama yang dicapai pada program ini. Melalui pengimbasan praktik baik yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah pelaksana PSP, diharapkan ditularkan juga ke sekolah lain, sehingga terjadi perbaikan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Menurut saya, hasil ini cukup efektif bagi guru karena dengan aksi pengimbasan ini, pelaksanaan P5 bisa terlaksana dengan baik dan sesuai panduan. Respon dari guru cukup beragam. Sebenarnya intinya mereka merasa senang walau di awal pelaksanaan P5 ini sesuatu yang sulit, tetapi sambil dilaksanakan mereka semakin mudah mengerti. Di samping itu, guru juga mendapatkan wawasan baru yang selama ini tidak didapatkan di mata pelajaran mereka. Kemampuan inovasi dan kolaborasi antar guru juga semakin meningkat melalui P5 ini, karena guru harus mencari dan membuat sesuatu yang baru dan bekerja sama antar mereka. Hal yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah sikap dari semua untuk mau belajar. Di samping itu, adanya kerjasama dan saling berbagi antar sesama guru, serta rasa optimis dari semua kalangan bahwa kita bisa melaksanakan P5 dan komunitas belajar ini sesuai dengan pedoman yang diberikan dan selaras dengan kondisi satuan pendidikan kita. Pembelajaran dari semua proses ini adalah bahwa pertama, kita harus memiliki sikap optimis terhadap sesuatu. Kedua, kita harus mampu mengarahkan guru untuk mampu melaksanakan sesuatu sesuai tujuan yang diinginkan. Ketiga, kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada guru untuk melaksanakan tugasnya, sehingga daya kreasi dan inovasi mereka muncul. Terakhir, perlunya kekompakan dan kesatuan pandangan dalam melaksanakan sesuatu agar tujuan dapat tercapai dengan baik.